Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tabik pun. Saat ini kami berada di Gereja Paroki Ratu Damai Teluk Betung, Bandar Lampung. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di sekitar saya ada 6 wanita perkasa yang kita akan berkenalan dengan mereka. Siapakah mereka ini? Sebetulnya dengan seragam dengan biru-biru, sedangkan saya sendiri masih mempertahankan merah. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, mari jangan lupa klik tombol subscribe. Kemudian klik jempol yang ke atas. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi. Supaya setiap tayangan yang akan kami persembahkan dapat Bapak Ibu saksikan secepatnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tadi saya sudah katakan di sekitar saya ada wanita-wanita. Kenapa ini semua wanita? Dan kita pada saat ini akan berkenalan dan mengenal lebih lanjut wanita Katolik Republik Indonesia cabang Teluk Betung. Di samping saya ada seorang ibu yang pasti cantik, Ibu Jane Merdin. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar? Selamat siang Cicucu dan Ibu sahabat hati. Selamat siang Cicucu dan ibu-ibu sahabat hati yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Sehat Bu? Sehat, Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan saya semua. Nah Ibu, Ya. Ibu saya tahu sebagai ketua ya dari Ya. WKRI cabang Teluk Betung ini. Ya, betul. Ini pasukan yang dibawa ini siapa Bu? Silakan diperkenalkan Bu. Biar lebih afdal memperkenalkan sendiri. Oh betul, masing-masing. iya nanti salah menyebut. Dari saya apa? Dari Ibu. Selamat siang ibu-ibu sahabat hati dimanapun berada. Ya. Selamat siang juga pemirsa. Nama saya Elizabeth Rudiati, tapi lebih populer dengan nama Ibu Jane Merdin. Iya itu topnya. Saya pun baru ingat Ibu Elizabeth Rudiati. Terima kasih Ibu sebagai Ketua WKRI cabang Teluk Betung. Iya betul. Ya, Samping selanjutnya, saya. Bapak Ibu sebetulnya cantik sekali loh karena mungkin tertutup masker. Selamat siang Cik Cucu. Iya, selamat siang sahabat hati dan para pemirsa yang menyaksikan kami pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya adalah Ibu Emerita. Saya biasa dipanggil Ibu Emerita. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru di SD Safri 1 Bandar Lampung. Lalu dalam organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia ini saya menjabat sebagai Sekretaris 1 mendampingi Ibu Ketua Ibu Elizabeth Rudiati. Demikian. Terima kasih Ibu Emerita. Selanjutnya kita panggil Ibu Rita saja. Iya. Iya, tidak berkeberatan tuh Bu. Tidak apa-apa. Ya, yang bagian sana. Oh ya, yang ujung dulu. Selamat siang, Cik. Selamat siang sahabat hati dan para pemirsa semuanya. Perkenalkan nama saya Maria Lucia Ngiso yang dipanggil Ibu Mary. Di dalam WKRI cabang Teluk Betung, saya sebagai wakil ketua dari Ibu Jane Merdin. Terima kasih. Wakil ketua biasa dipanggil Ibu Mary. Iya. Sebelahnya. Selamat siang Cucu. Selamat siang sahabat hati, selamat siang pemirsa. Saya Heliana dari bidang usaha di bawah pimpinan Bu Jane Merdin. Iya, Ibu Heliana, ketua seksi atau bidang usaha. Iya, di sebelahnya. Selamat siang Cik Cucu, selamat siang Ibu. sahabat hati. Saya memperkenalkan diri, nama saya Justina Sumariani. Saya pengurus WKRI bidang pendidikan. Bidang pendidikan, Ibu Justina. Bu biasa dipanggil Bu Enggar Bu ya. Tapi kalau dipanggil Bu Enggar nanti nama Bapak terbawa-bawa terus. Iya. Ya di sebelahnya yang paling ujung. Selamat siang Cik Cucu, selamat siang. siang para pemirsa, selamat siang para sahabat hati.
Perkenalkan, nama saya Dewi Ardani. Saya bidang kesejahteraan, mewakili Ibu Friska yang berhalangan hadir. Saya sebagai wakilnya. Iya, Demikian, terima kasih Ibu Dewi Ardani, bidang kesejahteraan. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah wanita-wanita perkasa yang saya katakan mewakili kita para wanita untuk berorganisasi di Wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bertanya jawab dengan mereka. Mungkin kita juga akan menimba ilmu dari mereka-mereka yang tentu terjun langsung juga ke masyarakat dan juga pelayanan ke gereja. Maka saya akan bertanya pada Bu Jen. Bu, sebetulnya kapan sih berdirinya WKRI cabang Teluk Betung ini? Iya, cabang Teluk Betung, cabang Ya, Ratu Damai, cabang betul ya? Iya. Terima kasih Cik Cucu. Sebelumnya saya jelaskan dulu WKRI. Iya. WKRI adalah singkatan dari Wanita Katolik Republik Indonesia, di mana kita adalah satu organisasi wanita yang terdaftar di Kementerian Peranan Wanita. Oh, Satu-satunya organisasi Katolik yang terdaftar di Kementerian Wanita. iya. Jadi nama kita terdaftar di nasional. Oh iya. WKRI di Teluk ini sebenarnya sudah lama berdiri. Mungkin kira-kira 2003 ya. Tetapi 2003 karena sudah 17 tahun berarti sudah bujang, sudah gadis ya. ya, kalau anak-anak. tetapi karena tidak ada regenerasi dan mereka pendirinya sudah pada wafat, yang tertinggal juga sudah sepuh-sepuh, makanya WKRI di Teluk ini mati suri. Dan berkat support dari Romo Paroki kita, Romo Apul, mendorong kita untuk membangun kembali WKRI di Teluk ini. Iya. Dan kami resmi dilantik oleh Ketua Presidium DPD, Dewan Perwakilan Daerah, pada tanggal 16 September 2018. Jadi usia kita ini masih balita, baru 2 tahun. Kita adalah adik bungsu dari paroki-paroki lain. Oh, begitu. Begitu. Iya. Terima kasih. Nah, Bu, berapa sih anggotanya sekarang yang untuk di Teluk Betung saja? Di Teluk Betung anggota kami kurang lebih 38 orang. Oh, lumayan banyak ya, 38. Cukuplah untuk membuat kesebelasan. Iya, terima kasih Bu Jen Merdin. Bu, tadi kan saya tanya di awal, Teluk Betung ini apa sih gitu, cabang katanya. Terus saya dengar ada yang ranting. Barusan Ibu katakan presidium. Sebetulnya bagaimana sih? Saya karena tidak begitu mengerti apa bagan susunan kepengurusan di WKRI seluruhnya ini loh, Bu. Susunan pertama itu Dewan Perwakilan Pusat. Itu berkedudukan di Jakarta. Ya. Terus dari situ Dewan Perwakilan Daerah, dan di Lampung ini diketuai oleh Ibu Elizabeth Sri Puryanti. Itu Ketua Presidium DPD. Oh, itu yang disebut presidium Iya. tadi. Terus dari situ ada cabang-cabang. Nah, salah satu cabang yang ada adalah di Teluk Betung ini, yang kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua. Iya. Terus kalau ranting itu, Bu? Kan Kalau saya pernah ranting dengar juga, ya, ranting itu dari lingkungan. Oh, Itu. iya. Dari lingkungan yang sudah banyak anggota WKRI-nya, mereka bisa membentuk ranting. Oh, begitu. Gitu. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu kita semakin jelas ya. Terutama kaum Bapak belum tentu tahu apa nih organisasi para ibu ya. Nah, kaum Bapak kalau mau tahu apa saja sih yang dikerjakan para istri
Atau para ibu kalau keluar rumah, dia sebagai anggota WKRI, kita juga akan bertanya jawab kepada mereka. Maka jangan kemana-mana. Nah, Ibu Jen atau yang lain yang menjawab pertanyaan saya nih. Sebagai ini kan ibu semua ya. Ya, itu semua. Sebagai ibu rumah tangga, tentu kegiatan rumah tangga itu banyak dan juga menyita waktu. Apalagi anak-anak masih kecil, katanya Bu, saya sih belum merasakan. Katanya dari melek mata sampai tutup mata sibuk mengurus rumah tangga. Kemudian ibu-ibu ini makanya tadi saya katakan ini wanita-wanita perkasa. Bagaimana sih membagi waktu di rumah yang begitu sibuk, belum lagi pekerjaan dengan organisasi, entah itu sebagai anggota apalagi ketua, tentu lebih dibutuhkan, dituntut waktu lebih banyak. Nah, siapa yang menjawab? Bu Rita. Bagaimana sih Bu? Susah ya, tapi kok bisa dilewati? Ayo monggo Bu bercerita dengan kita. Terima kasih Cik Cucu untuk pertanyaan yang kedua ini. Menjadi ibu yang bisa menyeimbangkan antara keluarga, kemudian pekerjaan dan juga pelayanan di organisasi maupun di lingkungan, itu tentu menjadi dambaan setiap ibu ya. Dan itu yang dicita-citakan oleh setiap ibu. Tapi ternyata ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Pelaksanaannya ternyata tidak mudah. Kalau dalam sejarahnya dulu, para ibu itu perannya lebih dominan urusan rumah tangga ya. Kemudian bapak itu dominannya untuk mencari pundi-pundi uang. Tapi realitanya sekarang bahwa para ibu itu juga ikut bekerja di ranah publik ya. Menjadi pegawai ya kan. Kemudian kita juga dituntut untuk bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat, juga organisasi. Lalu bagaimana supaya semuanya bisa jalan dengan baik? Maka yang pertama mungkin bisa kami sikapi sebagai seorang ibu, yang pertama adalah pandai mencuri waktu. Mencuri waktu itu konotasinya adalah positif ya, bukan mencuri mengambil uang. Mencuri waktu itu bagaimana kita bisa mengkondisikan supaya ketiganya bisa berjalan dengan baik. Tentu WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia oleh gereja juga tetap harus mengutamakan keluarga. Yang pertama adalah keluarga. Maka bagaimana supaya semuanya bisa baik, berjalan dengan baik, ya mencuri waktu itu bagaimana kita mengkondisikan segala sesuatunya. Misalnya ketika kita pagi mau melaksanakan kegiatan, kita harus ya, biasanya yang saya lakukan kalau mau masak sudah mikir dulu malam, harus masak apa ya. Saya sudah buat perencanaan dulu. Besok pagi kerja saya harus berangkat jam segini, maka harus buat perencanaan. Yang kedua tentu saja kita, karena sebagai seorang ibu di rumah, maka melatih anak-anak untuk mandiri pasti. Menanamkan mereka bahwa mama adalah seorang pekerja di luar, tapi mama juga mendampingi kalian di rumah. Maka melatih mereka mandiri itu dengan hal-hal yang kecil. Cuci piring bukan kita latih anak-anak supaya mencuci piring itu bukan hanya pekerjaan mama, tapi pekerjaan anak-anak juga. Jadi bagaimana juga domestik itu bukan hanya sekarang karena seorang ibu, semua bisa melakukan. Dan ini memang perlu diluruskan bahwa bangsa Indonesia ini budaya patriarkinya kental banget ya. Dan ini tugas wanita Katolik Republik Indonesia sebenarnya, bahwa ranah domestik itu bukan hanya urusan ibu, bahwa bisa jadi urusan keluarga, anak-anak, ya suami, ibu. Memang ibu di situ, tapi bagaimana kita berbagi tugas supaya semuanya jalan dengan baik. Maka tugas wanita Katolik Republik Indonesia gender memang diangkat. Sekarang yang di publik itu bukan para bapak ya, ibu juga punya peran yang seperti itu. Kemudian langkah yang komunikasi kepada atasan kita bahwa selain kerjaan keluarga, kita punya aktivitas lain. Di luar itu kita berorganisasi, harus sampaikan supaya atasan kita juga tahu ketika kita punya kegiatan seperti itu, mereka juga mengerti. Lalu yang ketiga, komunikasi juga dengan rekan-rekan ini, karena saya dari awal mengatakan bahwa saya pekerja yang punya aturan yang terikat. Saya pernah sampaikan pada Bu Jen, punya aturan yang terikat, sehingga ketika kegiatan-kegiatan di jam-jam kerja ya saya berkomunikasi pada Bu Jen Merdin, saya tidak bisa
melaksanakannya, saya ya. harus berbagi dengan, maka ada perwakilan, ada utusan dari Ya. teman-teman ini. Kemudian dukungan terutama, bahwa kalau dari keluarga kita tidak didukung, kita tidak bisa berperan di luar kan. Iya. Tentu saja dapat dukungan dari keluarga bahwa mereka juga harus bahwa kita kegiatan ini bukan main-main, kita memang betul-betul melayani gereja kan ya, bahwa BKRI Republik Indonesia ini adalah Injil yang berjalan di dalam gereja di luar masyarakat. Iya. Mungkin itu yang bisa saya Bu sampaikan. Rita, karena Bu Rita sudah belakang tentang keluarga. Saya tuh orangnya kepo, mau tahu aja gitu ya. Bu Rita, pernah nggak anak-anak, Mama ini pergi terus loh, pergi kerja baru pulang terus mau pertemuan WKRI pergi lagi, pernahkah anak-anak? Pernah. Dan sangat sering. Terutama yang paling protes yang paling kecil. Iya. Nggak usah yang di pelayanan ya. Dalam kegiatan saya bekerja saja, COVID ini kan banyak berpengaruh pada kehidupan anak-anak dan sebagainya. Ketika saya harus meninggalkan anak saya bekerja, anak saya di rumah sendiri, yang di pertama kali reaksi anak saya adalah menangis. Kenapa saya ditinggal sendiri sedangkan mama bekerja di luar ngurusin orang lain, saya nggak diurus. Begitu tanggapan anak-anak. Maka saya mencoba berempati ke seperti ya sesuatu yang kita tidak duga. Iya. Iya kan? Luar bagaimana menyikapi anak-anak yang pergi dan sebagainya, maka ketika saya di rumah, saya menghindari pekerjaan yang di luar, saya bawa ke dalam rumah. Saya lebih banyak bersama anak-anak dengan tanya, bagaimana tugasmu di sekolah? Bagaimana kegiatanmu hari ini? Mendekati mereka lah, lebih banyak berinteraksi dengan mereka. Jadi saya sebisa mungkin pekerjaan di rumah saya pekerjaan di sekolah saya selesaikan di sekolah. Ketika di rumah saya tidak bawa-bawa itu. Kalau terpaksanya saya harus membawa, ya saya mengerjakan, tetap mendampingi anak-anak. Yang jelas anak-anak itu lebih apa ya? Kalau dengan ibu itu mereka lebih pengen mama itu harus ngerti lah. Kalau beda ya, kalau papa atau bapak pergi 3 hari, mereka nggak bertanya ya. Kalau saya mendampingi, benar ini saya terjadi. Saya pernah mendapat tugas. Itu saya mendapat tugas karantina menulis buku. Saya mendapat tugas yayasan menulis buku tentang pendidikan karakter. Saya dikarantina selama 1 minggu. Itu anak saya yang nomor 3 itu sudah mulai, aduh, udah gimana ini mah, aku harus begini, aku ditinggal mama selama seminggu. Tapi saya memberi pemahaman pada anak-anak, kamu pasti bisa. Kamu bisa jadi anak mandiri, kamu adalah anak hebat. Kamu anak hebat walaupun tidak ada mama di rumah, tapi mama akan mengontrol dari jauh. Jadi saya memang mengontrol dia dari jam 7 pagi, sudah sarapan belum, sudah siap-siap sekolah belum, dan itu komunikasinya lewat jarak jauh. Tapi tetap komunikasi itu penting ya. Iya. Karena yang terutama itu adalah komunikasi, mau dekat mau jauh, komunikasi yang paling utama. Iya. Itu Cici. Terima kasih Bu Rita. Nah Bapak Ibu, kita semua diingatkan bahwa komunikasi itu penting. Apa yang dilakukan ibu-ibu ini, para mama, para ibu melayani di luar juga pekerjaan, tapi tidak meninggalkan tugas utama sebagai ibu rumah tangga. Yang penting komunikasi. Terima kasih Ibu Rita dan ibu-ibu semuanya. Nah saya bertanya pada yang ibu sebelah sini. Nah para ibu, wanita Katolik Republik Indonesia cabang Teluk Betung, Ibu Jen katakan sudah ada sejak tahun 2018, kemudian bangkit lagi tahun 2018. Nah, apa sih yang sudah dilakukan dari tahun 2018 itu sampai kemarin kita harus mengalami, yaitu masa pandemi, di mana kegiatan kita itu sangat-sangat dibatasi. Nah, dari tahun 2018 sebelum masa pandemi itu datang, apa saja yang dilakukan? Mungkin dari ujung saya ini yang cantik ini. Ayo Ibu cantik. Baik, terima kasih Cici Ucu dan para sahabat hati. Jadi kegiatan kami terutama di bidang kesejahteraan itu kita pernah mengadakan seminar asam urat. Oh iya. Itu terbuka Saya ikut itu. untuk umum. Ya. Kemudian kita mengadakan pap smear untuk umum juga ya Bu ya, untuk umum. Kemudian seminar lintas agama
kerjasama dengan Polda membersihkan gereja waktu itu. Kemudian setiap bulan kita mengadakan kunjungan ke lapas. Oh, dari WKRI ada kegiatan bergilir, itu ya? bergilir dengan kelompok-kelompok yang lain ya. Itu kita juga mengambil bagian di situ. Kemudian ketika ada banjir di Umbul Asem, itu kita ikut membantu, kita kumpulkan dana, kita memberikan bantuan di sana. Nah, setelah pandemi tentu kita dibatasi ya, tidak bisa membuat kegiatan seperti itu lagi. Tetapi kami juga berusaha tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Iya. Nah, kita mengadakan bakti sosial waktu itu. Kita kumpulkan masker, kita bagikan kepada yang membutuhkan. Bakti sosial itu waktu itu kita memberikan dalam bentuk nasi bungkus untuk makan siang. Iya. Demikian dari bidang kesejahteraan. Dari bidang kesejahteraan. Nah, selanjutnya Ibu Enggar kalau saya panggil dari bidang pendidikan. Iya. Sebelum pandemi ini Bu, pelayanan sebelum pandemi. Sebelum pandemi untuk bidang pendidikan kita mendampingi anak-anak sekolah minggu dan juga mendampingi anak-anak untuk siaran di Suara Wajar. Iya. Nah, selama pandemi kita memang nggak ada kegiatan karena kita hubungannya dengan anak-anak. Iya. Iya, itu dari saja. bidang pendidikan. Bidang Nah, pendidikan. Ibu Heliana dari bidang usaha. Wah, saya lihat sebelum pandemi banyak nih usahanya. Untuk mengisi pundi-pundi KRI. Kami dari bidang usaha mempunyai tugas untuk mencari dana mengisi kas WKRI Teluk Betung dengan cara setiap hari Minggu kami menjual berbagai makanan di halaman gereja setelah misa Minggu pagi. Dan hasil keuntungannya kita masukkan ke kas WKRI Teluk Betung. Selain menjual makanan, kami juga ikut berpartisipasi jaga parkir. Dan hasilnya pun untuk kas WKRI Teluk Betung. Di masa pandemi COVID ini, kegiatan-kegiatan tersebut berhenti. Jadi kas kami pun juga ikut defisit. Ikut berhenti pemasukannya. Usaha yang akan kami lakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Akhirnya karena masa pandemi berhenti juga kasnya. Ya, itulah Bapak Ibu yang sudah dilakukan sebelum masa pandemi. Tadi juga itu yang Bu Enggar katakan kegiatan di altar ya, maksudnya itu ya, di gereja juga. Tadi Bu Dewi mengatakan ada juga kegiatan di luar altar, misalnya bakti sosial, ada pap smear, ada pemeriksaan asam urat gitu. Nah, ini kan kegiatan sebelum. Nah, setelah pandemi ini kegiatan kita sungguh-sungguh dibatasi. Berkumpul pun dibatasi. Mau bertemu saja mungkin agak takut gitu ya. Apakah WKRI juga diam, tidak melakukan apa-apa, ataukah masih ada berjuang melayani juga dalam masa pandemi ini? Tentu juga memakai protap-protap yang sudah ditentukan. Monggo, siapa yang jawab? Mbak Mary. Iya, apa sih Mbak kegiatan selama pandemi ini? Susah loh untuk mengaturnya itu ya. Terima kasih Ci Cucu atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini berbicara sebagai bidang organisasi, mewakili yang seharusnya jadi ketua Ibu Betty bidang organisasi. Iya. Tapi beliau masih ada kesibukan keluarga. Iya. Jadi ibu-ibu WKRI mempercayakan saya untuk ambil bagian dalam mengkoordinir bidang bagian organisasi. Perlu saya jelaskan kepada Ci Cucu bahwa bidang organisasi itu penting banget karena Wanita Katolik Republik Indonesia merupakan organisasi juga. Bidang organisasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada bidang usaha, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan. Semuanya bekerja sama. Itu yang penting. Inti dalam berorganisasi sebagai wanita Katolik adalah bekerja sama.
Dan bidang organisasi dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada bidang-bidang lainnya. Iya. Singkat saja saya menceritakan setelah pandemi yang Iya. merupakan suatu masa yang sulit buat kita semua alami bersama. Iya. Permasalahan itu merupakan tantangan benar-benar khusus sebagai saya yang mengkoordinir bidang organisasi. Iya. Saya melihat dengan mata hati saya, walaupun diri saya sebagai ibu berada di rumah, tapi hati saya menjangkau semua sahabat-sahabat hati yang ada di WKRI Teluk Betung khususnya. Iya. Selama ini saya melihat cabang-cabang lain, mereka melakukan kegiatan mereka begitu bagus dengan berbagai macam kegiatan mereka. Itu dalam masa pandemi loh. Iya. Itu satu hal yang utama yang harus dimengerti para ibu semua adalah kerjasama satu. Yang kedua, rasa prihatin kita, hati kita sebagai ibu untuk gimana sih kita untuk membantu menolong sesama kita yang mungkin benar-benar susah, sulit. Iya. Jadi kegiatan nyata yang dilakukan apa, Bu? Nyata yang dilakukan dalam organisasi cabang Teluk Betung selama masa pandemi adalah menolong korban banjir pada tanggal 30 Maret seperti yang diungkapkan bagian bidang kesejahteraan, dan ibu-ibu Teluk Betung, cabang Teluk Betung, walaupun seperti Ibu Ketua katakan masih balita, tapi kerjasamanya sudah sungguh luar biasa. Iya. Walaupun berada dalam masing-masing kegiatan sendiri, tapi kami bisa saling satu dalam WA group. Iya. Oke. Jadi menolong korban banjir itu kami lewat WA group dari Ibu Ketua, Ibu Sekretaris menyampaikan, ayo lo Bu, kita ada korban banjir di sini. Kebetulan di Umbul Asam, dan waktu itu pelaksanaannya di rumah Bu Enggar sendiri. Itu yang kami bersyukur, yaitu kembali lagi kerjasama. Kami tidak Tindakan nyata, Bu. Tindakan nyata apa yang dilakukan korban banjir Tindakan itu, nyata maksudnya kami terjun. memberikan apa? Gitu. Kami terjun langsung bekerja sama dengan DPD yang pusat, semua ibu bersama Romo Gregorius. Waktu itu langsung diliput juga oleh Mas Bejo. Apa yang diberikan? Yang diberikan berupa kecap, beras, minyak goreng, dan masker 300 lebih. Oh iya. Langsung ke Pak RT-nya, langsung ke lurahan, dan Pak RT mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentunya pasti mereka bersyukur Iya. bahwa WKRI cabang Teluk Betung juga mau terlibat. Bukan hanya prihatin ya Bu, tetapi itu tindakan nyata yang penting. Dan Iya. tindakan nyata lainnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman di bidang lain. Iya. Saya tambahkan, jadi selama pandemi ini, karena kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah, maka para ibu ini kita ikut dari DPD itu ada untuk mempertahankan ketahanan pangan rumah tangga. iya. Jadi dalam masa-masa sulit ini tentu beberapa ibu mengalami kesulitan, pendapatan berkurang. Iya. Misal suaminya yang pekerjaannya dikurangi karena tidak boleh sering-sering keluar rumah. Iya. Nah, jadi kita waktu itu mendapat bantuan berupa bibit tanaman sayur dan ikan lele. Iya. Nah, jadi itu kita belajar bercocok tanam sendiri sehingga tidak usah beli. Jadi kan mengurangi pengeluaran. Iya. Dalam masa sulit ini pengurangan pengeluaran itu kan tentu sangat membantu Iya. perekonomian kita. Nah, kemudian saya sendiri juga menggalakkan ibu-ibu di Teluk dan juga WKR yang lain untuk belajar membuat ekoenzim. Iya. Jadi ekoenzim itu kita memanfaatkan limbah rumah tangga yang organik, itu kita buat, kita fermentasikan sedemikian rupa sehingga nanti dia akan menghasilkan ekoenzim yang sangat banyak manfaatnya. Iya. Itu bisa untuk cuci baju, untuk sabun mandi, untuk
membersihkan rumah. Jadi yang sifatnya bersih-bersih Iya. itu bisa menggunakan ekoenzim. Jadi itu bisa mengurangi pengeluaran kita untuk Iya. membeli yang buatan pabrik Iya. yang jauh lebih mahal. Iya. Dan juga bisa untuk menjadi pupuk. Jadi itu sangat membantu dari segi perekonomian kita, juga membantu bumi kita Iya. supaya tidak semakin rusak. Iya. Jadi sampah organik itu ternyata hampir 70% banyaknya Iya. yang sampai ke tempat pembuangan akhir sampah. Iya. Jadi kalau kita masing-masing rumah tangga itu bisa tidak menyetor sampah organik ke TPS, itu kita sudah ikut mencintai bumi kita, tidak ikut membuat polusi. Karena sampah organik itu kalau ditumpuk begitu saja di bakung itu dia akan menimbulkan gas metana. Iya. Jadi kalau kita lewat bakung itu kita bisa melihat ada asap Iya. keluar dari tumpukan sampah, itulah gas metana yang dihasilkan oleh sampah-sampah itu. Nah, itu kita olah di rumah sehingga dia menghasilkan ekoenzim yang lebih bermanfaat. Iya, terima Demikian, kasih Teh. Ibu Dewi bahwa inilah kiprah dari wanita Katolik Republik Indonesia. Tidak hanya bicara, tidak hanya prihatin, tidak hanya terharu, tetapi turun terjun langsung melakukan sesuatu yang berguna untuk bangsa, negara, tanah air, dan juga untuk lingkungan hidup. Nah, Ibu Jen sebagai ketua, apa sih himbauan, ajakan, saran mungkin untuk para anggota nih yang tidak bisa hadir saat ini atau juga masyarakat luas? Apa yang Ibu ingin sampaikan? Terima kasih. Himbauan kami adalah mari kita mulai merubah pola hidup kita dengan hidup sehat. Ya, Hidup sehat dalam arti jaga kebersihan. Terus jika kita tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Dan mari kita mulai menanam sayuran, iya, terus bumbu-bumbu dapur. iya. Nah, itu semua bisa untuk keperluan rumah tangga kita sendiri, juga bisa untuk membuang waktu yang Daripada bosan. daripada bosan. Terus kita makan terus jadi kita menjaga diri dan jangan lupa bahagia. Karena dengan bahagia imun kita akan naik dan kita tetap sehat. Iya, Bapak Ibu, pesan terakhir dari Ibu Jen, jangan lupa bahagia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, adik-adikku yang terkasih dimanapun berada, demikian akhir perbincangan kita bersama Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Teluk Betung. Kami dari Paroki Ratu Damai saat ini menyampaikan salam untuk keluarga dan orang-orang yang terkasih. Selamat siang dan Tuhan memberkati.